Perkenalkan, nama saya Marton Renggi dengan NIM 1703030124. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data korupsi di Nusa Tenggara Timur dan bagaimana melakukan korupsi yang efektif. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai beberapa data korupsi di Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, dikutip dari foxnusatenggaratimur.com, Kejaksaan Tinggi atau Kejati Nusa Tenggara Timur dalam data rekapitulasi periode bulan Januari sampai 31 Oktober 2016 menuliskan secara rinci kasus yang ditangani oleh Kejati maupun Kejaksaan Negeri di tiap kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dari data yang diberikan yakni tindak pidana korupsi dari tahun 2015 sampai 2016, sejak tahap penyelidikan hingga tahap eksekusi mengalami penurunan. Jumlah tersebut merupakan jumlah keseluruhan kasus dari tiap kejari dan cap kejari di kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur. Di tahun 2015, tahapan penyelidikan sebanyak 54 kasus, menurun menjadi 24 kasus, sedangkan pada tahapan penyelidikan di tahun 2015 dari 125 kasus menjadi 57 kasus. Pada tahapan penutupan terkait dengan asal kasus, baik dari penyelidikan kejaksaan, menurun dari 98 kasus menjadi 60 kasus. Sedangkan dari penyelidikan Polri mengalami penurunan dari 19 kasus menjadi 17 kasus. Untuk penyelamatan kerugian keuangan negara, tahap penyelidikan dan kasus yang sudah pada penutupan tahun 2016 sebesar 21 miliar lebih. Sedangkan untuk tahun 2016, penyelamatan keuangan negara kasus yang ditutup sebesar 3, miliar lebih. Sedangkan kasus yang masih dalam penyelidikan keuangan terselamatkan sebesar 900 juta rupiah. Dana keuangan yang paling banyak diselamatkan di tahun 2016 dan 2016 terjadi saat kasus tersebut telah dilimpahkan ke Kejaksaan Nusa Tenggara Timur. Dikutip dari Warta Ekonomi Online Kupang, Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, John Wepurba, mengatakan pihaknya selama tahun 2015 mengalami sedikitnya 127 kasus korupsi yang memiliki potensi kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Dari semua kasus itu, potensi kerugian uang negara mencapai 59 miliar lebih. Dengan perincian penyelamatan keuangan negara di tingkat penyelidikan sebanyak 17 miliar lebih, dan sisanya diselamatkan saat penuntutan dan pemulihan. Untuk kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Nusa Tenggara Timur, dari target hanya 2 kasus yang dibiayai negara tercatat sebanyak 46 kasus korupsi yang ditangani atau kelebihan 44 kasus yang ditangani tanpa biaya dari negara. Dari 46 kasus itu, kerugian negara yang muncul akibat kasus korupsi sebesar 26 miliar lebih yang berhasil diselamatkan di tingkat penyelidikan sebesar 15 miliar lebih. Sebanyak 46 kasus tersebut terdiri dari 10 pokok perkara. Ada 3 pokok perkara yang kerugian negara seluruhnya diselamatkan, yakni kasus Money dengan kerugian negara sebesar 4,3 miliar, kasus Dermaga Alor sebesar 6,3 miliar, dan kasus Dermaga Flores sebesar 6,3 miliar. Semua kerugian negara dari 3 pokok perkara itu berhasil diselamatkan sebesar 14,9 miliar. Sementara untuk penanganan kasus-kasus korupsi di seluruh Nusa Tenggara Timur, kinerja
kejaksaan sudah mencapai 70%. Yang kedua, dikutip dari Tempo.co, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur selama tahun 2016 menangani setidaknya 38 perkara korupsi dengan jumlah tersangka sebanyak 15 orang yang berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap atau P21. Ada 15 perkara tersangka yang berkasnya telah lengkap dari 38 kasus korupsi. 4 kasus ditangani Polda Nusa Tenggara Timur, sedangkan 34 lainnya ditangani Polres dan jajaran di 22 kabupaten atau kota. 4 kasus yang ditangani Polda Nusa Tenggara Timur berhasil menyelamatkan uang negara sebesar lebih dari 1,2 miliar rupiah. Sedangkan 34 kasus yang ditangani Polres jajaran di Nusa Tenggara Timur berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 2,6 miliar rupiah. Kasus korupsi yang paling menonjol yang ditangani oleh Polda Nusa Tenggara Timur adalah proyek pembangunan pasar lama di Kalabahi, Kabupaten Alor, dengan tersangka LRW dan JD dengan potensi kerugian negara sebesar 1,2 miliar rupiah. Kasus lain adalah pekerjaan pembangunan jaringan listrik atau solar cell di 3 desa di Kabupaten Sumba Timur. Dana tersebut bersumber dari APBN dengan jumlah tersangka sebanyak 4 orang. Potensi kerugian negara sebesar 825 juta lebih. Selain itu, Polda NTT melakukan penyelidikan terhadap 35 kasus dan penyelidikan 19 kasus. Sumber Tempo.com. Yang ketiga, 4 kasus korupsi di kalangan pejabat yang terkuat pada tahun 2017. Yang pertama, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Saburai Jua dengan tersangka Lewi Tandirura. Lewi Tandirura ditahan terkait proyek pembangunan tambak garam di Kabupaten Saburai Jua pada tahun anggaran 2014, 2015, dan 2016. Proyek tersebut menggunakan dana APBD sebesar 90 miliar. Proyek itu diduga merugikan negara sebesar 36,5 miliar. Tidak hanya itu, Lewi Tandirura, Nikodemus Ertari, dan ST selaku PPK juga menjadi tersangka atas proyek pembangunan tambak garam ini. Kemudian yang kedua, Kepala Dinas Pekerjaan Umum atau PU Saburai Jua, Lairohi ditetapkan sebagai tersangka kasus proyek 100 embung. Proyek pembangunan embung sebanyak 100 buah yang menggunakan dana APBD pada tahun 2012 sampai 2013 senilai 5 miliar rupiah. Proyek ini merugikan negara hingga 1,4 miliar rupiah. Yang ketiga, Bupati nonaktif Saburai Jua, Martin Luther Diratome. Martin Diratome sebelumnya menang pra peradilan melawan KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lantaran menetapkan dirinya sebagai tersangka saat masih menjabat sebagai Kabid PLS Dinas Dikbud Nusa Tenggara Timur pada tahun 2007 dengan kerugian negara senilai 77 miliar rupiah. Sebelumnya KPK menetapkan kembali Martin Diratome sebagai tersangka kasus korupsi dana pendidikan luar sekolah atau PLS pada tahun 2007 di Nusa Tenggara Timur. Kemudian Diratome telah divonis kembali Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dengan hukuman penjara 3 tahun. Yang keempat,
korupsi dana hibah senilai 6,2 miliar rupiah. 2 orang pejabat di Pemkab Kubang sebagai tersangka korupsi dana hibah tahun anggaran 2012 dari total dana senilai 6,2 miliar rupiah. 2 pejabat tersebut menyelewengkan dana hibah itu untuk perjalanan fiktif dan kegiatan fiktif lainnya di KUNI Kabupaten Kupang dan kuartir cabang Pramuka Kabupaten Kupang, nilainya mencapai 2,8 miliar rupiah. Sumber Pos Kupang. Yang keempat, dikutip dari gatra.com, Subdit Tipikor Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur selama tahun 2016 menangani setidaknya 75 kasus dengan dugaan pidana korupsi dengan tersangka sebanyak 24 orang dan jumlah kerugian negara sekitar 8 miliar rupiah. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Raja Erisman yang didampingi Wakapolda Brigjen Pol Johannes Asadoma mengatakan dari total 75 perkara dugaan korupsi yang ditangani, terdapat setidaknya 27 perkara pada tahap penyelidikan. Sementara ada 4 perkara yang dalam proses tahap 1 atau pelimpahan berkas perkara oleh penyidik ke jaksa peneliti. 14 perkara dalam tahap P19 atau dilengkapi petunjuk jaksa peneliti untuk penyempurnaan berkas perkara. Selanjutnya ada 15 perkara yang sudah P21 atau penyelesaian, 9 perkara tahap 2, kemudian pelimpahan dan barang bukti oleh penyidik dan 4 perkara yang SP3 atau perhentian penyelidikan. Sementara 4 perkara yang di SP3, 2 perkara di Polres Ngada, 1 perkara di Polres Rotendao, 1 perkara di Polres Sumba Timur, yang semua kasus adalah kasus OTT. Yang kelima, selama tahun 2019, Polda Nusa Tenggara Timur selamatkan 3,4 miliar uang negara. Dikutip dari egindo.com, Polda Nusa Tenggara Timur berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar 0,3 miliar rupiah dari proyek total kerugian negara 17 miliar dari hasil penyelesaian masalah korupsi di provinsi berbasis kepulauan sepanjang 2019. Diskrimus Polda Kombes Pol Heritri Mariadi berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar 3,4 miliar dari penanganan sejumlah kasus korupsi di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2019. Heri menambahkan, dari 19 kasus korupsi yang ditangani itu, 3 kasus dinyatakan dihentikan atau SP3 karena pihak kepolisian kekurangan alat bukti. Kemudian 32 kasus yang sudah ditangani selama tahun 2019 dan dari 32 kasus itu terdapat 20 orang korban human trafficking. Kemudian dikutip dari poskupang.com, Kejaksaan Nusa Tenggara Timur menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi mega proyek pembangunan kawasan NTT Fair. Penetapan tersangka ini dilakukan secara bertahap, yakni pada Kamis Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menetapkan 5 tersangka yang terdiri dari inisial HP sebagai pemilik bendera PT Eka
Ciptapuri yang bertindak sebagai kontraktor pelaksana, kemudian inisial BY, pemilik bendera, PT Dana Konsultan, dan inisial FB, selaku peminjam bendera konsultan, pengawas, serta inisial YA sebagai kuasa pengguna anggaran, dan inisial DETA sebagai PPK. Sebelumnya, pada Senin, Kejaksaan Tinggi telah terlebih dahulu menetapkan inisial LL sebagai tersangka. LL merupakan kuasa direktur dari PT Eka Ciptapuri yang melaksanakan proyek dengan nilai kontrak 29 miliar rupiah. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Febri Ardiansa, melalui Aspidus kepada wartawan di kantor Kejati Nusa Tenggara Timur mengatakan kelima tersangka yang terdiri dari inisial HP, BY, FB, YA, dan DT ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa. Sedangkan satu tersangka lainnya yakni inisial LL telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka setelah adanya indikasi berulang kali mangkir dari pengadilan dan akan melarikan diri ke luar negeri. LL sendiri akhirnya ditetapkan oleh tim penyidik Kejaksaan Nusa Tenggara Timur pada Rabu 12 Juni 2019 di kediamannya di Jakarta Timur. Kemudian LL dibawa ke Kupang dan tiba sekitar pukul 12.30 di Bandara El Tari dan selanjutnya dibawa ke kantor Kejati Nusa Tenggara Timur untuk menjalani pemeriksaan. Sugianta mengatakan dari hasil penyelidikan, auditor ditemukan kerugian negara dari kasus korupsi pada proyek tersebut mencapai 6,7 miliar rupiah. Dari nilai tersebut, sebanyak 1,2 miliar uang kas telah dikembalikan. Selain itu, dana sebesar 7 miliar dari jaminan bank dalam proses tersebut juga telah di-store ke kas daerah oleh kuasa pengguna anggaran. Kasus dugaan korupsi pada proyek dengan nama paket kegiatan pembangunan fasilitas pameran kawasan NTT Fair itu dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan dana yang bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nilai kontrak sebanyak 29,9 miliar rupiah. Sesuai dengan perjanjian, masa pelaksanaan proyek selama 220 hari dari kalender mulai tanggal 14 Mei 2016 hingga 29 Desember 2019. Namun hingga berakhirnya kontrak, berdasarkan audit BPK, realisasi fisik proyek hanya mencapai 54%. Mengutip dari kompas.com, sebelumnya Kepala Seksi Penyelidikan Kejaksaan Nusa Tenggara Timur, Wijaya, mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan perhitungan kerugian negara yang ditimbulkan akibat dengan dugaan korupsi tersebut. Gedung NTT Fair dibangun mulai pada Mei 2018 dengan anggaran 31 miliar, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan, yakni Desember 2018, proyek belum rampung. Kemudian proyek diperpanjang selama 50 hari, kemudian ditambah lagi 40 hari, namun kontraktor tidak mampu merampung pekerjaan tersebut. Proses pembangunan gedung per 31 Maret 2019 hanya mencapai 54,8%.
Di sisi lain, anggaran pembangunan gedung ternyata sudah cair 100%. Wow. Kemudian, sementara itu kasus korupsi yang juga ditangani Polres Kupang Kota, yaitu dugaan penyimpanan dan berpotensi merugikan keuangan negara pada kegiatan Wali Kota Cup 2017 yang diduga merugikan negara sebesar 114,6 miliar rupiah. Sumber Antara Nusa Tenggara Timur. Yang keenam, kasus korupsi selama tahun 2020 di Nusa Tenggara Timur. Dikutip dari kompas.com, sebanyak 4 pejabat di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur ditahan penyidik Polda Nusa Tenggara Timur karena diduga terlibat kasus korupsi pengadaan bibit bawang di Kabupaten Malaka pada tahun 2018. Para pejabat berinisial YKB, MB, AKA, dan KAK ditahan di Mapolda Nusa Tenggara Timur. Korupsi yang diduga mereka lakukan yakni markup harga dan KKN dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta menerima hadiah atau janji terkait paket pekerjaan tersebut, atau suap menyuap yang merugikan keuangan negara sebesar 4,9 miliar rupiah. Oke, itu adalah beberapa korupsi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan korupsi yang efektif. Contohnya, dalam hal ini, ini hanya contoh. Pemprov Nusa Tenggara Timur mengadakan pembelian 500 unit laptop atau komputer untuk keperluan kantor atau sekolah di seluruh kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur. Rencananya, yang mau dibeli adalah laptop Asus dengan merek X441M dengan harga standar di Kupang 4.700.000 rupiah per satu unit laptop. Sedangkan harga di toko online dengan merek yang sama, satu buah laptop seharga 3.750.000 rupiah. Jika ditambah dengan ongkos kirim ke Nusa Tenggara Timur, per satu buah laptop 330.000 rupiah. Jadi, jika dijumlahkan satu buah unit laptop seharga 3.750.000 rupiah ditambah biaya pengiriman sebanyak 330.000 rupiah sama dengan 4.080.000 rupiah. Jadi, agar anggaran pembelian laptop ini masuk ke harga toko online, kita melakukan kerjasama dengan pemilik toko online. Dalam hal ini, menyesuaikan harga laptop di Kupang, yaitu menjadi 4.370.000 rupiah per satu laptop dari harga 3.750.000 rupiah. Dalam perjanjian ini, misalnya yang membeli laptop ini melakukan perjanjian kepada pemilik toko, yaitu akan memberi uang perjanjian sebanyak 40 juta setelah pembelian laptop tersebut berhasil. Jadi, dari pengadaan laptop tersebut dapat diperoleh uang saku sebanyak 680.000 rupiah per satu unit laptop. Jadi, jika dijumlahkan 680.000 rupiah kali 500 unit laptop sama dengan 340 juta rupiah. Dari jumlah uang masuk 340 rupiah dikurangi dengan 40 juta rupiah untuk uang sogok pemilik online dan sisanya masuk ke kantong kita. Nah, untuk menghindari
kecurigaan atau jika ada pemeriksaan pada suatu hari, jika pertanyaannya kenapa belinya di online sedangkan harga di Kupang sama, kita dapat memberikan alasan. Yang pertama, bahwa jumlah laptop atau ketersediaan laptop di Nusa Tenggara Timur terbatas atau tidak mencapai 500 unit laptop. Alasan kedua, sebab kalau beli di online, kita juga dapat bonus 3 buah laptop dan 2 buah printer. Dan menurut saya ini adalah alasan yang masuk akal dan dapat diterima. Jadi, untuk memperkuat bukti, diharapkan juga kwitansi dan tanda tangan pemilik toko online jelas, kwitansi biaya pengiriman, bonus laptop dan printer yang harus dilampirkan pada saat pemeriksaan. Itu adalah beberapa cara melakukan korupsi berdasarkan pengalaman. Ini pengalaman, bukan pengalaman korupsi ya. Jadi pengalaman saya ketika saya mau beli laptop di sini dengan merek laptop yang sama, saya cek di toko Kupang sini harga satu laptop itu 4.700.000. Jadi setelah saya cek di online, harga satu buah laptop itu 3.750.000. Jadi setelah saya tambah dengan uang ongkos kirim 330.000, saya masih untung 680.000. Jadi ini bukan contoh korupsi yang saya lakukan, tapi saya hanya memberikan gambaran jika mau melakukan korupsi yang efektif. Oke, sekian dan terima kasih.